Acara salajengipun nuninggih acara intri tausiah saing syekhina ingkang badhe dipun aturaken panjenenganipun Al Mukarram Kyai Haji Yahya Khalil Saquf dumateng panjenenganipun dipun kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, salatu salam ala rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, para kiai, para alumni yang saya hormati, alhamdulillah terima kasih sudah datang dan hadir dalam rangkaian Haul Masyaikh Leteh ini, sehingga ikut menyemarakkan kegiatan-kegiatan di dalam Haul Masyaikh ini. Tadi Kang Sakur menyebut-nyebut tentang sukses Haul. Sebetulnya kalau sukses sebagai kegiatan, kelihatan rame, mendapatkan perhatian masyarakat, dan lain sebagainya. Itu yang butuh itu bukan yang di-Kholi sebetulnya. Dan mungkin alumni juga tidak terlalu butuh sebetulnya. Yang butuh ya gus-gusnya ini gitu, supaya tetap dianggap sebagai keturunan orang-orang besar. Sehingga semakin rame Haulnya, gusnya menjadi semakin besar. Yang butuh itu gus-gusnya. Dan memang Haul itu kelanjutan dari kebutuhan orang NU untuk melakukan, bahasa Jawa ini konsolidasi. Pengajian-pengajian umum, pertemuan-pertemuan umum seperti biasa kita lihat ini sebetulnya mulainya belum lama. Ini baru mulai sejak NU menjadi partai politik tahun 52. Sampai pemilu 55. Sebelumnya itu yang ada ya majelis taklim kecil, keliling di antara jamaah-jamaah kecil untuk mengajarkan ya segi-segi peribadatan kepada jamaah, itu yang terjadi. Pidato yang membangkitkan semangat, yang menggelegar dan sebagainya itu tadinya tidak ada. Dulu itu sebelum Mbah Kong, Kyai Bisri Mustafa itu menjadi mubalek, itu yang lebih dulu ngajar ngaji keliling itu Mbah Yi, Nyai Ma'rufah Bisri. Ya, jadi ada kelompok-kelompok muslimat ya, yang minta diajar, dan Mbah Yi yang ngajar keliling, ya ngajar pesolatan, ngajar
ngaji turutan dan sebagainya itu bayi. Bakung itu ngaji ya di pondok begini nih. Baru ketika NU menjadi partai politik, nah entah bagaimana Kiai Wahab Hasbullah ini lalu memerintahkan Mbah Bisri untuk jadi jurukam. Dan Mbah Bisri itu, jadi Mbah Bisri sebelum jadi mubalek itu jadi jurukam dulu. Jurukam partai NU itu dulu itu. Makanya Mbah Bisri itu harus belajar serius. Memperhatikan pidatonya Bung Karno, memperhatikan pidatonya Ki Agus Salim, orator-orator besar waktu itu. Bahkan memperhatikan dagelan-dagelannya Basio misalnya gitu. Itu untuk bahan menjadi jurukam. Ya, jadi Mbah Bisri bisa pidato begitu itu bukan gawan bayi itu latihan betul, belajar dan latihan. Nah, ini kemudian dianggap berhasil menjadi cara untuk mengkonsolidasikan jamaah ini. Karena ketika jamaah berkumpul, kemudian mendengarkan seruan-seruan dari yang memberi ceramah, ya. Ini kemudian ada tumbuh rasa kebersamaan, tumbuh kesadaran mengenai masalah yang harus diperhatikan bersama, yang disampaikan oleh penceramah tadi, dan seterusnya. Itu namanya konsolidasi. Dan nyatanya kemudian persis NU berkembang karena ini. Ya, tadinya itu kan orang melihat NU ini sebagai organisasinya para kiai-kiai besar. Yang orang-orang kecil ini tidak makomnya lah, ikut-ikutan itu tidak makomnya. Karena dulu itu memang ya ketat, sulit jadi anggota NU dulu itu. Kalau bukan orang alim yang muktabar benar, tidak diterima. Saya punya riwayat dari orang-orang terdahulu yang walaupun sudah alim, belum bisa jadi anggota NU karena belum diakui oleh kiai-kiai yang lain. Itu ada, begitu-begitu dulu itu. Jadi kayak saya ya, kalau kelas kayak saya ini Surapayu blas ya. Jadi anggota NU tidak mungkin bisa diterima. Ya, potongan-potongan seperti sampean ini nggak ada yang bisa jadi anggota NU waktu itu gitu ya. Orang ini organisasinya kiai-kiai sekelas Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab Hasbullah, Kiai Bisi Sansuri, Kiai Maksum Lasem, Kiai Hudori Magelang, Kiai Fakih Mas Kumambang, kiai-kiai sekelas itu yang jadi anggota itu. Kalau Rembang ke sini ya selain Kiai Maksum ya minimal Kiai Bisri Mustafa itu kelas minimal. Masih anggota junior sekali. Belum bisa jadi anggota yang aktif beneran itu belum bisa. Sehingga orang-orang kayak kita-kita ini waktu itu cuma bisa ngelihat dari jauh saja. Yang penting ikut ngaji kiainya. Tapi begitu menjadi partai politik, orang ikut kampanye, ya, dibuat kampanye dulu istilahnya itu rapat akbar. Ya. Semua orang menjadi ikut bangkit semangatnya, merasa menjadi satu bersama-sama. Ini sama-sama santrinya Kiai Bisri. Sama-sama santrinya Kiai Maksum bersatu semuanya. Sehingga NU yang tadinya itu sebetulnya merupakan identitas, merupakan atribut, merupakan haknya para kiai-kiai. Ya. Ini orang-orang awam ini jadi merasa ikut punya. Wah, saya juga NU ini.
Sehingga NU meluas secara sangat cepat sampai sekarang. Nah karena melihat bahwa ini efektif, maka lalu di luar kebutuhan-kebutuhan politik itu dikembangkan, semuanya dibikin rapat akbar. Muludan rapat akbar, Rejepan rapat akbar, Musaroman rapat akbar, terus semua dibikin. Lalu belakangan hall juga dibuatkan rapat akbar. Ya, kalau saya tanya orang-orang tua itu sebelum tahun 50-an, bahkan sebelum tahun 60-an mungkin, sebetulnya enggak banyak hall pakai pengajian umum begini. Itu enggak banyak, hall ya paling ya tahlilan di rumah kiainya gitu aja. Nah baru belakangan wah ini efektif, wah, akhirnya dibuatkan rapat akbar. Lama-lama gus-gusnya itu jadi sadar, wah ternyata bermanfaat kalau pakai besar-besaran begini gitu. Itu. Karena lalu semakin besar hallnya itu, gusnya itu menjadi semakin gitu ya, semakin kelihatan gus gede lah gitu kira-kira gitu. Ya, semakin kelihatan gitu karena yang dikholi besar. Ya, sampai lama-lama ya gimana lagi, ini sebetulnya perkembangan yang wajar bahwa kemudian berlomba-lomba membesarkan khol. Sampai kemudian wah dipakai macam-macam, termasuk dipakai untuk tawar-menawar politik. Karena kalau khol pas ada pil-pil begini nih, wah ini bisa ditawarkan kepada calon-calon. Gimana kalau pidato di hall saya? Nah, itu lumayan hasilnya itu. Nah, ini terjadi sekarang di mana-mana. Jadi kalau soal sukses membesarkan acara hall itu yang paling untung gus-gusnya sebetulnya. Bukan alumninya, bukan siapa-siapa. Nah tapi jelas kita memang butuh sukses yang sejati dari hall semacam ini. Nah menurut saya sukses yang sejati itu adalah apabila kegiatan hall semacam ini itu pertama bisa menjadi kesempatan untuk para alumni ini untuk saling ketemu, saling bertukar cerita, dan saling belajar lagi satu sama lain. Kalau dulu hidup bareng tunggal bantal di godaan dan sebagainya, ya. Nah sekarang sudah pulang masing-masing, sudah punya tempat sendiri-sendiri di tengah-tengah masyarakat, bisa saling bertukar cerita dan berbagi pengalaman. Saling mengajari satu sama lain. Kadang-kadang kan nasib orang ya kita tidak tahu. Ketok ning pondok biyen kalahan, saiki malah dadi luwih moncer timbang sing menangan gitu loh misalnya. Itu kan ada begitu itu. Nah dengan kesempatan itu, nah mungkin nanti bisa saling mempererat hubungan, bisa saling bantu. Kalau punya kepentingan apa, kira-kira temannya bisa bantu, bisa saling bantu dan seterusnya. Itu menurut saya sukses yang menjadi kebutuhan alumni yang pertama. Nah ada sukses lain yang lebih mendasar, lebih penting lagi sebetulnya, yaitu pembaruan diperbaharuinya, disegarkannya kembali dan diperkuatnya hubungan ikatan ruhani. Hubungan ikatan ruhani antara kiai, antara santri-santri ini dengan kiainya. Itu justru yang pertama-tama sukses yang sebetulnya persis menjadi kepentingan kita semua. Ya. Karena sampean ngaji di sini tuh, sampean ngaji kepada Kiai Khalil, ngaji kepada Kiai Bisri,
ngaji kepada Kiai Mustafa, ngaji kepada Kiai Adib. Sampean itu kan mengambil agama. Ini sampean itu yang sampean ambil dari sini itu agama. Karena ilmu yang sampean pelajari di sini itu agama. Ala inna hadzal ilma din. Makanya ada perintah fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Sampean ngambil agama, ini soal nasib sampean di akhirat loh ini. Sampean ngaji di sini, menerima pelajaran dari kiai-kiai sini, sampean pegangi, sampean amalkan itu untuk apa? Kan untuk selamat dunia akhirat toh. Nah itu artinya ya sampean mempertaruhkan nasib dunia akhirat sampean kepada kiai-kiai tempat sampean belajar itu. Jadi selamat atau ora selamat, iku apa jare selamat kiai ini. Kiai ini ora selamat ya buar ora selamat kabeh ngono ae. Nah kita ngaji kepada kiai itu karena kita punya keyakinan bahwa kiai ini memang pembawa agama yang muktamad. Karena punya sanad yang muktamad dan punya asar yang muhaqqaq, yang nyata-nyata bisa dilihat bahwa beliau-beliau ini memang pembawa-pembawa agama yang bisa dijadikan sandaran. Kan itu. Nah, kesempatan hall semacam ini ya sebetulnya sih sampean tidak datang juga asalkan muwadzabah misalnya hadiah Fatihah, tahlil itu secara rutin, dan insya Allah bisa terus memperkuat itu. Nah tapi hadir secara fisik begini ini kan ini seperti menuntun hati untuk terus menyambungkan diri kepada masyayikh tempat kita ngaji. Ya ini fungsinya kayak talafut biniyat itulah. Ya, sebetulnya enggak talafut juga, hasil aja niat itu. Tapi untuk nuntun hati itu lalu talafut. Nah, para umum yang saya hormati, kita ini menghadapi memang keadaan masyarakat yang kompleks. Yang semakin rumit tatanannya, ya, semakin banyak kelompok-kelompoknya, semakin repot hubungan satu sama lainnya masyarakat sekarang ini. Itu kalau zaman tahun 70-an, kok sampai Kang Sakur berani-berani ikut Golkar, dikoplaki sama Abah itu mesti. Tapi saya kira Abah itu yang menyadari tahun 80-an itu masyarakat sudah lebih kompleks. Makanya dibiarkan aja, paling-paling gremeng, mentolo temen, paling-paling gremeng gitu aja tapi dibiarkan. Nah sekarang apalagi keadaan sudah begini. Dan siapapun yang masuk ke arena publik, arena tempat semua masyarakat bisa melihat, itu pasti tidak lepas dari pro kontra. Apalagi zaman sekarang ini ketika udah pertarungannya sampean ngeluh kalau saya ceritani. Pertarungannya memang rumit. Dia apa boleh buat. Ya. Kalau orang masuk dalam arena publik semacam itu, pasti dia akan menjadi sasaran pro kontra.
Orang yang kepentingannya sama atau sesuai itu pasti memuji-muji. Orang yang merasa dirugikan, mencaci maki itu biasa. Apapun niat kita, ya. Maka ya enggak usah diambil hati kalau ada yang ikut-ikutan misuh-misuhi saya misalnya gitu ya. Itu enggak usah, memang begitu tuh masyarakat sekarang ini. Apa boleh buat? Arena publik itu gampangannya panggonan gelut lah. Makanya saya bilang sama ibu juga ketika ibu ngeluh iki piye gitu saya bilang. Ya saya bilang sama ibu pun anjenengan mboten usah melok ndelok. Saya bilang gitu. Pancen niki panggonane gelut nih. Nggih nasibe jenengan duwe anak tukang gelut kabeh ngeten niki. Saya bilang gitu. Jenengan ndongakno mawon mboten usah ndelok gelute. Lah iya kok mentolo temenan empun nah niku isine donya. Jenengan kan ndelok niku kakean mangkel karo wong, karo kakean mangkel karo wong niku marai abri-abri donga saya bilang. Saya bilang gitu. Lah anu di-share ning grup. Terus rasa melok grup dal mawon lah. Lah grup sekolahan biyen grup apa mawon medal ra ampun men melok grup. Lah aku admine jare mereka repot itu. Repot ini. Ya gimana lagi begini. Ya saya bisa memahami ibu ya mesti ikut deg-degan jadi anake dipisui mesti melu mangkel dan sebagainya gitu. Tapi mangkel itu percuma. Saya sendiri sudah ya paling enggak nyaris enggak bisa mangkel sudah gitu. Karena percuma dimangkeli apa-apa gitu loh, anane ngono. Yang pertama, yang kedua itu orang yang misu-misu itu karena kepentingannya sedang tidak sesuai. Nanti kalau pas kepentingannya sesuai, balik dia jadi memuji-muji gitu. Itu begitu dunia ini sekarang ini, jangan kaget dan tidak usah diambil hati. Saya sudah menyadari ini sejak awal ketika saya akhirnya, jadi saya sebelum nyalon ketua umum saya pamit sama Lek Muslik kula ajeng maju calon ketua umum Lek. Lah niatmu apa? Lek Muslik. Nggih kula niati nglamar pendamelan. Kula niati nglamar pendamelan nggih kula jelasno kok kalau cabang-cabang ini pekerjaannya ini. Jadi saya maju jadi ketua umum PBNU itu, jadi calon ketua umum itu saya bilang ke cabang-cabang, saya ngelamar kalau boleh sampean mau terima, saya ngelamar jadi ketua umum untuk mengerjakan pekerjaan ini. Saya sebutkan pekerjaannya. Kang Sakur ingat itu kan, saya pernah datang dia waktu saya kampanye ketua umum itu dulu. Saya jelaskan, saya ngelamar pekerjaannya ini. Sudah saya sampaikan. Dan saya sudah kasih disclaimer, saya kasih peringatan awal. Lah nanti kalau sampean milih saya dan saya jadi ketua umum beneran cabang-cabang ini cabang-cabang ini nanti akan tambah capek, tambah pusing. Saya bilang begitu. Itu sebelum muktamar udah saya bilang gitu. Iya kan? Saya udah bilang gitu. Kalau sampean pilih saya dan saya jadi ketua umum beneran, itu nanti cabang-cabang akan lebih capek, akan tambah capek, tambah pusing. Ya. Makanya sekarang kalau ada cabang ngeluh, gimana ini sekarang kok jadi pengurus NU repot, banyak urusannya begini begitu ya. Saya coba bilang rasakan akibatnya, saya bilang gitu. Kalau sudah saya kasih tahu sejak awal kok salahnya sendiri. Gitu. Nah kalau sampean dulu muktamar ndak ikut milih saya bilang ya nasib sampean sudah ikut kena akibatnya. Nah begitu saya muktamar saya terpilih, saya
matur lagi ke Lek Mus, Lek kula pamit ajeng ndablek 5 tahun saya bilang. Saya pamit ke Lek Mus, saya mau ndablek 5 tahun. Ndablek itu artinya pokoknya saya kerjakan ini. Orang mau bagaimana aja saya tidak peduli. Saya udah janji kok. Udah janji sejak awal saya maju sebagai calon, saya mau kerjakan ini. Itu saya kerjakan. Gitu. Orang mau nggak terima, mau protes, mau ini, nggak peduli pokoknya ini. Kalau nggak mau, silakan ganti saya. Ya, maka kemarin ada yang ngomong MLB. Sayangnya yang ngomong pengangguran. Kalau yang ngomong lebih bermutu begitu ya saya perhatikan beneran. Saya silakan. Kalau mau MLB silakan. Saya kan ngelamar pekerjaan biasa, orang ngelamar kerjaan diterima, habis itu dipecat itu kan di mana-mana terjadi, gitu, biasa. Kalau memang tidak tahan ya sudah ganti aja. Tapi kalau nggak mau MLB ya tunggu nanti muktamar, cari ketua umum yang lain kalau nggak tahan sama saya bilang begitu. Karena saya udah janji sejak awal. Dan memang persis ini yang saya kerjakan, saya tidak mengerjakan yang lain-lain kok. Saya juga tidak mau sekarang disuruh pengajian umum apa kan tidak mau saya. Tidak, saya udah janji ya mau kerjakan ini kok. Makanya tidak usah kan bikin pengajian umum ngundang saya, tidak akan saya mau. Ya. Karena sekarang pekerjaan saya ini khusus. Sekarang saya bilang ke cabang-cabang ini waktunya saya memenuhi janji untuk membuat cabang-cabang lebih capek, lebih pusing. Saya bilang. Karena itu memang yang saya lamar itu pekerjaan itu, bukan pekerjaan yang lain. Nah kalau sudah itu ya sudah. Saya tidak terlalu pikirkan lagi orang mau berkomentar apa, orang mau. Sekarang itu saya ngomong apa aja bisa dipakai kok. Saya itu pidato yang sama ini soal Ba'alwi. Pidato soal Ba'alwi, pidato yang sama ini di tempat yang ini yaitu pidato yang sama lah. Itu bisa dipotong. Dipakai oleh yang anti Ba'alwi untuk menyerang Ba'alwi. Dan pidato yang sama itu dipotong oleh yang pro Ba'alwi untuk menyerang yang anti. Itu bisa sekarang. Mainnya itu udah gitu sekarang. Jadi percuma dipikirin teman-teman itu percuma. Ya. Nah, ini keadaan kita sekarang. Nah, kepada teman-teman para alumni ini ya saya ingin berbagi aja kenyataan ini supaya menjalankan semua yang masuk ke arena publik ini, arena kepemimpinan masyarakat, ini yang sampai hadapi nanti. Sampai mau jadi mubalek, mau jadi pengurus NU, mau jadi apa itu ini nanti yang akan sampai hadapi. Kalau sampean mubalek yang ngomong nadanya begini, wah ini sampai nanti akan dipuja-puja. Luar biasa, hebat pernyataan Kiai Syakur. Kiai Syakur tegas. Nanti alangkah tawaduknya. Wah gitu. Itu kalau yang cocok. Kalau yang gak cocok dimaki-maki, Kiai kurang kerjaan. Dan seterusnya itu pasti begitu. Lihat itu di internet itu isinya begitu. Itu resiko ketika kita masuk ke arena publik. Gitu. Nah, kalau sampean tidak sedang meniti jalan menjadi politisi, tidak perlu dipikir. Kalau sampean tidak sedang mengincar jabatan politik, ya begitu-begitu itu tidak usah dipikir. Nah, kecuali kalau sampean mengincar jabatan politik, nah ini penting dipikir ini. Karena sekarang apa-apa coblosan toh, rating, elektabilitas gitu. Nah, ini perlu dipikir, sampean harus punya pasukan yang bisa mempengaruhi orang banyak supaya positif kepada sampean itu kalau politik. Ada enggak ini politisi di sini? Ya.
Itu gitu, kayak Anies itu sekarang penting dia itu berusaha menggalang supaya orang-orang bersikap positif. Karena dia butuh coblosannya itu loh. Ya. Nah kalau sampai tidak sedang mengincar jabatan politik seperti itu, ya tidak usah dipikir. Kayak saya ya tidak usah pikir. Urusan saya dengan 548 cabang plus 38 PW sudah. Ya. Wong limpung arep geneman apa ae ora urusan aku. Wong wira desa arep miso-miso ya ben. Sing penting 548 cabang dan 38 wilayah ini bisa saya kelola. Itu aja saya. Ya, karena saya tidak butuh rating dan lain-lain, jadi tidak saya pikirin. Apalagi kalau sampean ini orang yang memang mau mengajar masyarakat. Apakah sebagai mubalek, sebagai kiai yang mengajar, sudah jangan dipikir. Orang mau setuju, asalkan yang sampean betul-betul setia pada ilmu sampean, ya sudah. Itu kan sudah diterangkan bahwa soal orang seneng gak seneng itu tergantung di dalam ibadah ya. Ketika kita sedang menekuni ibadah, itu apakah orang melihat ibadah kita sebagai sesuatu yang positif atau negatif? Itu sebetulnya tergantung niat kita sendiri. Menurut Imam Ghazali begitu. Karena ada ayat innalladzina amanu wa amilus solihati saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Imam Ghazali menerangkan kalau memang dia itu beramal karena iman, alladzina amanu wa amilus solihat, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Orang itu enggak usah diakali pasti senang. Tapi kalau ibadahnya itu campur-campur niat-niat yang lain, apalagi niat supaya dianggap kiai, niat dianggap keramat misalnya begitu itu ya itu enggak jaminan, enggak tanggung ya. Ya kalau di pisu-pisui orang, dirasani orang ya jangan sambat. Wah, ibadah sudah sungguh-sungguh saya jaga betul kok masih dirasani. Ya ibadahnya pengen karena berharap mendapatkan pujian orang ya malah dapat sebaliknya. Kira-kira begitu. Nah, untuk khusus ini saya sebagai wakil dari pengasuh kepada alumni. Ya. Saya ingin menularkan apa yang diwelingkan, yang dipesankan oleh kiai saya, Kiai Ali Maksum kepada saya. Ada dua hal. Ini karena dalam konteks gimana ya, Kiai saya ini putune Kiai Bisri, gimana lagi, puturnya Kiai Bisri, anaknya Kiai Khalil. Sama jangan meri, memang Gus gede saya ini. Jangan meri. Dan Kiai Ali itu tahu itu sehingga sampai-sampai beliau itu waktu masih kecil saya kelas 2 SMP. Beliau panggil saya waktu saya awal-awal datang ke Krapyak. Beliau panggil. Beliau bilang, kowe wajib parek karo aku. Mergo mbiyen aku iki parek karo mbahmu. Mimbabi birril waliden niku kowe kudu parek karo wong sing parek karo wong tuamu senajan wong tuamu wis ora ana. Kembali begitu. Itu bagian dari birrul waliden. Ya karena saya masih kecil, saya itu takut sama Mbah Ali itu dulu. Apalagi sama Abah aja takut saya. Itu enggak berani ngomong kalau enggak ditanya, kalau enggak disuruh saya enggak berani ngomong.
Jadi saya mau sowan sama Abah itu juga disuruh. Terus gue nganggur-nganggur mlebu dalem ngono, nyapu-nyapu tah apa. Abah itu bilang begitu dulu. Ya, tapi saya tidak berani, takut saya. Tidak berani deket-deketan. Tapi begitu itu kalau ya sampai nyaris 2 minggu sekali Mbah itu nimbali saya. Nimbali itu ya cuma suruh duduk gitu aja. Tadinya itu ditanya, saya kan Sorogan. Mbah Ali itu, wis ana sing ora mudeng apa ora Soroganmu. Nek ora mudeng takokno kene apa, durung mudeng kowe. Ya, saya enggak berani diam aja. Enggak berani. Akhirnya saya itu di kamarnya Mbah Ali itu ya duduk, diem aja itu bisa sampai sejam 2 jam sebelum dibebaskan itu. Mbah Ali itu ya nulis macam-macam itu saya cuma diem aja gitu. Nah akhir-akhir jadi Mbah Ali itu saya kira Mbah Ali itu ingin saya tumbuh dan masuk dalam arena kepemimpinan masyarakat. Kira-kira begitu, kira-kira. Paling enggak harapannya Mbah Ali itu begitu paling enggak. Kenapa? Ya karena gimana ini Gus Gede. Anaknya Khalid Bisri, cucunya Bisri Mustafa kan gitu kan. Kira-kira begitu. Maka Mbah Ali itu kasih pesan penting. Ini yang pertama, jangan berani-berani menyelisihi sawadul a'zam. Maksud sawadul a'zam itu sawadul a'zam minal ulama. Jangan menyelisihi sawadul a'zam minal ulama. Walaupun jadi kalau ulama itu sudah sawadul a'zam minal ulama itu sudah condong kepada sesuatu. Ya, itu sampean setuju gak setuju, seneng gak seneng, jangan dilawan. Ikut aja. Karena sawadul a'zam itu bahaya. Sawadul a'zam itu malati. Kanjeng Nabi itu karena ya, namanya benar apa enggak benar itu kan sesuatu yang relatif yang kadang-kadang kita enggak ngerti sejatinya seperti apa itu enggak nyampe kadang-kadang karena ilmu kita juga terbatas. Maka kalau kanjeng Nabi mengatakan la tajtabi ummati ala dhalalatin itu pasti ada rahasianya di situ. Dan kalau ada Kanjeng Nabi dawuh idza wajadtum khilafan fa'alaikum bisawadil a'zam itu pasti ada rahasianya dan diterangkan oleh para ulama GG kita bahwa as-sawadul a'zam dimaksud di situ adalah as-sawadul a'zam minal ulama. Nek wong goblok-goblok ora usah diitung. Sing diitung sing alim-alim itu diitung. Jadi jangan berani-berani menyelisihi sawadul a'zam. Karena itu malati. Bali sih cuma mengatakan begitu, tapi lalu saya lihat-lihat dalam berbagai riwayat orang-orang yang kita tahu, ya itu memang betul. Banyak orang-orang hebat yang luar biasa, tapi kualat kepada sawadul a'zam. Itu banyak terjadi dalam sejarah. Nah, itu satu. Sebelum saya jelaskan akibatnya, saya sebutkan yang kedua dulu, weling yang kedua. Jangan jauh-jauh dari NU. Ini welingnya Mbah Ali. Jangan jauh-jauh dari NU. Walaupun bukan pengurus. Walaupun
tidak jadi pengurus, jangan jauh-jauh dari NU. NU yang dimaksud di sini ya Jam'iyah itu, Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Jam'iyah itu wujud yang paling terlihat ya pengurusnya. Jangan jauh-jauh dari NU. Walaupun mungkin kita nggak cocok sama pengurusnya. Ini sebetulnya ya nggak enak saya ngomong begini, wong saya ketua umum. Tapi wong saya ya ini cuma nyaman saya berbagi pesan Mbah Ali aja. Berbagi pesan. Orang tahu lah dari dulu itu saya juga tidak selalu sependapat dengan pengurus-pengurus yang lalu juga. Tapi pesannya Mbah Ali itu jangan jauh-jauh dari NU. Jangan purek, apalagi purek sama NU itu jangan. Janganlah. Mbah Ali kan begitu. Pesannya Mbah Ali itu ada 5. Al-ilm wa ta'allum binahdlatil ulama. Al-ilm wa ta'allum binahdlatil ulama. Atau fi nahdlatil ulama. Kemudian al-amal binahdlatil ulama. Kemudian al-jihad binahdlatil ulama. Kemudian as-sabru binahdlatil ulama, dan yang kelima itu as-siqatu binahdlatil ulama. Gitu. Siqohnya itu karena apa? Karena Sawadul A'zam tadi. Wong NU ini semuanya berdasarkan Sawadul A'zam. Saya jadi ketua umum ini kan Sawadul A'zam minal cabang-cabang itu kan. Nah, maka ini diwelingkan kepada Mbah Ali. Kenapa konsekuensinya itu? Konsekuensi Mbah Ali bilang, ojo ini semua jangan sampai dilakukan ya. Mbah Ali bilang, mudah hilang kiadamu. Konsekuensinya itu kalau menyelisih Sawadul A'zam atau menjauhi Nahdlatul Ulama, itu konsekuensinya itu kehilangan qiyadah. Qiyadah itu apa? Bobot kepemimpinan. Kesempatan kepemimpinan itu hilang. Ini Mbah Ali ya. Ya. Nah saya sebagai Gusnya Pondok Leteh ini tentu berharap bahwa dalam ukuran apapun penjenengan semua ini, para alumni ini masing-masing punya peran kepemimpinan di dalam masyarakat. Soal besar kecilnya, seberapa ukurannya, tidak masalah. Yang penting punya peran kepemimpinan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Nah, maka saya anggap pesan ini relevan untuk teman-teman alumni sekalian. Yang pertama, jangan menyelisih Sawadul A'zam. Dan yang kedua, jangan menjauh. Jangan jauh-jauh apalagi menjauh dari Nahdlatul Ulama. Walaupun mungkin ada sesuatu yang lain yang lebih menarik. Ya, saya waktu itu sempat begitu. Dipanggil sama Mbah Ali karena saya mengerjakan sesuatu di luar NU yang saya merasakan menarik sekali. Saya senang. Terus Mbah Ali, ojo NU nesek iki lho. Sepiye carane supaya kowe iso ngewangi NU. Itu Mbah Ali. Jadi ya sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena kehadiran alumni ini telah menguntungkan saya sebagai Gus di sini. Ya. Dan saya juga ya insya Allah tulus ikut mendoakan mudah-mudahan ikatan ribat ruhani kita dengan para masyayikh kita terus terjaga dan semakin diperkuat dan kita sungguh-sungguh nantinya
akan memperoleh bukti kegembiraan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan para masyayikh yang kita cintai dan bersama-sama dengan usulihim minas sholihin, ya, sampai dengan hadrat Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.